Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini dapat berupa rekam medis konvensional atau berkas fisik, maupun rekam medis elektronik ataupun RMD. Tujuan pengaturan rekam medis menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis. Yang ketiga, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis. Dan yang terakhir, mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 1. Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. 2. Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. Ketiga, setiap rekam medis penerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan atau palak tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. Yang keempat, rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 18. 1. Pengolahan informasi rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat 1 huruf D terdiri atas A. Pengkodean, B. Pelaporan, dan C. Penganalisisan. 2. Pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems sesuai dengan undangan, ketentuan peraturan perundangan. 3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas A. Pelaporan internal fasilitas pelayanan kesehatan dan B. Pelaporan eksternal dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. 4. Penganalisisan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan terhadap rekam medis elektronik secara kuantitatif dan kualitatif. 5. Selain pengolahan informasi rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan alasan tertentu tidak dapat menyelenggarakan rekam medis elektronik harus melakukan pengindeksan. 6. Pengindeksan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan kegiatan pengelompokan data paling sedikit berupa indeks A. Nama pasien, B. Alamat, C. Jenis kelamin, D. Tindakan atau operasi, dan E. Kematian. Kode etik PRMIK. Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik perekam medis dan informasi kesehatan adalah pedoman sikap dan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. 3 hal pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi. 1. Kode etik profesi sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sehingga mampu mengetahui hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. 2. Kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Artinya, dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami pentingnya suatu profesi sehingga bisa mengkontrol para profesional di lapangan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi, bahwa para profesional pada suatu organisasi tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di organisasi lain. Kita masuk pada contoh kasus yang pertama. Seorang perekam medis di sebuah rumah sakit besar melakukan kesalahan dengan merekam data pasien yang salah. Pasien tersebut adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi pengangkatan tumor jinak di payudara. Perekam medis tersebut merekam data pasien dengan salah, termasuk nama, tanggal lahir, dan riwayat alergi. Data pasien yang salah tersebut kemudian digunakan oleh dokter untuk membuat diagnosis dan pengobatan. Akibat kesalahan tersebut, pasien tersebut diberikan obat yang tidak tepat dan mengalami reaksi alergi yang serius. Pasien tersebut kemudian mengalami komplikasi yang serius dan harus dirawat di ICU selama beberapa hari. Keluarga pasien sangat marah dan meminta penjelasan tentang kesalahan tersebut. Berdasarkan kode etik profesi perekam medis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apa yang harus dilakukan oleh perekam medis tersebut untuk mengatasi kesalahan ini?
Menyimpan kesalahan tersebut dan tidak memberitahu siapapun untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan karena hal tersebut dapat merusak reputasi rumah sakit. B. Memberitahu dokter yang bertanggung jawab atas pasien tersebut tentang kesalahan tersebut dan meminta bantuan untuk memperbaiki data pasien, karena dokter memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien. C. Membuat laporan kesalahan dan memberitahukan kepada atasan langsung untuk melakukan tindakan lebih lanjut, serta melakukan tindakan korektif untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan. D. Mengganti data pasien yang salah dengan data yang benar tanpa memberitahu siapapun, karena hal tersebut dapat membahayakan pasien jika tidak dilakukan dengan segera. E. Memberitahu pasien dan keluarga tentang kesalahan tersebut dan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi, serta memberikan kompensasi kepada pasien dan keluarga, karena hal tersebut dapat memulihkan kepercayaan pasien dan keluarga. Jawaban yang benar adalah C. Membuat laporan kesalahan dan memberitahukan kepada atasan langsung untuk melakukan tindakan lebih lanjut, serta melakukan tindakan korektif untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Karena berdasarkan kode etik profesi perekam medis memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien. Jika perekam medis melakukan kesalahan, maka mereka harus membuat laporan kesalahan dan memberitahukan kepada atasan langsung untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kode etik profesi perekam medis. Kasus yang kedua, di Rumah Sakit X, seorang perekam medis tidak menjaga kerahasiaan pasien dengan membocorkan informasi medis pasien kepada orang lain tanpa izin dari pasien. Pasien ini adalah seorang artis yang sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sensitif. Perekam medis tersebut membocorkan informasi medis pasien kepada wartawan dan media sosial, sehingga informasi tersebut menjadi viral dan membuat pasien merasa tidak nyaman dan terganggu privasinya. Berdasarkan kode etik profesi perekam medis, apa yang harus dilakukan oleh perekam medis tersebut untuk mengatasi kesalahan ini? Perekam medis tersebut dapat dikenakan denda dan atau pidana penjara karena telah melanggar undang-undang tentang tenaga kesehatan. B. Perekam medis tersebut dapat dikenakan sanksi administratif seperti penundaan kenaikan gaji atau promosi. C. Perekam medis tersebut tidak akan menerima konsekuensi hukum dan apapun karena hanya melakukan kesalahan yang tidak terlalu serius. D. Perekam medis tersebut hanya perlu meminta maaf kepada pasien dan tidak akan menerima konsekuensi hukum lainnya. Dan E. Perekam medis tersebut dapat dikenakan sanksi sosial seperti pencabutan lisensi profesi. Jawaban yang benar adalah A. Perekam medis tersebut dapat dikenakan denda dan atau pidana penjara karena telah melanggar undang-undang tentang tenaga kesehatan. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien. Jika perekam medis tersebut tidak menjaga kerahasiaan pasien dan membocorkan informasi medis pasien tanpa izin, maka dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda dan atau pidana penjara. Oleh karena itu, perekam medis tersebut dapat dikenakan konsekuensi hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kasus yang ketiga, seorang perekam medis di sebuah rumah sakit diminta oleh dokter untuk mengubah data pasien agar sesuai dengan kepentingan dokter. Pasien tersebut adalah seorang yang memiliki kasus hukum yang sedang diproses, dan dokter ingin mengubah data medis pasien untuk membantu menenangkan kasus tersebut. Perekam medis tersebut merasa tidak nyaman dengan permintaan tersebut karena dapat membahayakan pasien dan melanggar kode etik profesi. Berdasarkan kode etik profesi perekam medis, apa yang harus dilakukan oleh perekam medis tersebut? A. Mengubah data medis pasien sesuai dengan permintaan dokter karena telah memiliki otoritas lebih tinggi. B. Tidak mengubah data medis pasien karena dapat membahayakan pasien dan melanggar kode etik profesi. C. Membicarakan masalah ini dengan atasan atau tim etika rumah sakit untuk meminta saran dan bimbingan. D. Mengubah data medis pasien tetapi memberitahu pasien tentang perubahan tersebut. Dan E. Mengundurkan diri dari jabatan sebagai perekam medis karena tidak ingin terlibat dalam praktek yang tidak etis. Jawaban yang benar adalah B. Tidak mengubah data medis pasien karena dapat membahayakan pasien dan melanggar kode etik profesi. Berdasarkan kode etik profesi perekam medis memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas data medis pasien dan tidak melakukan perubahan yang tidak sah. Mengubah data medis pasien tanpa alasan yang sah dapat membahayakan pasien dan melanggar kode etik profesi. Oleh karena itu, perekam medis tersebut harus menolak permintaan dokter dan memprioritaskan keselamatan dan kepentingan pasien. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya juga akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia.
Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Analisis kebutuhan kerja. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/75-M-PAN/7/2004 menjelaskan beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Sedangkan standar beban kerja menurut Kepmenkes RI nomor 81-Menkes-SK-1-2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Analisis beban kerja menurut Komarudin tahun 1996 adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain, analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas. Proyeksi kebutuhan. Standar beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan berdasarkan kerja yang nyata yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh informasi ketenaga kerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, disebutkan bahwa dalam perencanaan tenaga kerja baik mikro ataupun makro dihitung berdasarkan beban kerja yang kemudian dituangkan dalam rencana tenaga kerja yang disusun dalam jangka waktu 5 tahun. Tools perencanaan seperti HRA Planning Tools. Tools dalam sumber daya manusia ada namanya teknologi option, yaitu on-premise dan cloud-based. On-premise adalah sebuah software yang dijalankan perusahaan dengan kegunaan menjalankan server perusahaan, sistem operasi, dan meletakkan server gudang. Cloud-based adalah sebuah perangkat lunak yang berjalan di internet yang bukan berjalan di komputer ataupun server lokal perusahaan, yang dimana kegunaan aplikasi ini adalah menyimpan data, menjadi aplikasi dan sumber daya lainnya di server yang jaraknya jauh dapat diakses dengan menggunakan internet. Komponen dalam tools untuk menganalisis sumber daya manusia ada beberapa, yaitu yang pertama HRIS, yang kedua HR Data Warehouse, yang ketiga Reporting Technology, yang keempat Statistical Analysis, yang kelima Machine Learning Technology, Visualization Technology, dan yang terakhir Cognitive Technology. Kita masuk kepada contoh kasus yang pertama. Sebuah rumah sakit ingin meningkatkan kualitas pelayanan pasien dengan meningkatkan keterampilan staf dalam berkomunikasi dengan pasien. Rumah sakit tersebut memiliki staf yang terdiri dari dokter, perawat, dan staf rekam medis. Namun, beberapa pasien telah mengeluh tentang kurangnya empati dan komunikasi yang efektif dari staf rumah sakit. Rumah sakit ini ingin meningkatkan keterampilan staf dalam berkomunikasi dengan pasien untuk meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, rumah sakit perlu melakukan sesuatu untuk meningkatkan keterampilan staf dalam berkomunikasi dengan pasien. Apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan keterampilan staf dalam berkomunikasi dengan pasien? A. Memberikan pelatihan kepada staf tentang komunikasi efektif dengan pasien. B. Mengganti staf yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan staf baru. C. Meningkatkan gaji staf untuk meningkatkan motivasi. D. Mengurangi jumlah staf untuk meningkatkan efisien. Dan E. Mengubah struktur organisasi untuk meningkatkan pengawasan. Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan pelatihan kepada staf tentang komunikasi efektif dengan pasien.
memberikan pelatihan kepada staf tentang komunikasi efektif dengan pasien dapat membantu meningkatkan keterampilan staf dalam berkomunikasi dengan pasien, sehingga kualitas pelayanan pasien dapat meningkat. Pelatihan ini dapat membantu staf memahami kebutuhan pasien dan meningkatkan kepuasan pasien. Kasus yang kedua, sebuah rumah sakit ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan rekam medis dengan mengoptimalkan penggunaan sistem rekam medis elektronik. Sistem EMR tersebut telah diimplementasikan beberapa bulan yang lalu, namun staf rekam medis masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Kesulitan ini menyebabkan proses pengelolaan rekam medis menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Staf rekam medis memerlukan bantuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem EMR. Oleh karena itu, rumah sakit perlu melakukan sesuatu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan rekam medis. Apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan rekam medis? A. Mengganti sistem rekam medis elektronik dengan sistem yang baru. B. Memberikan pelatihan kepada staf rekam medis tentang penggunaan sistem rekam medis elektronik. C. Mengurangi jumlah staf rekam medis untuk meningkatkan efisiensi. D. Meningkatkan gaji staf rekam medis untuk meningkatkan motivasi. Dan E. Mengubah struktur organisasi untuk meningkatkan pengawasan. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan pelatihan kepada staf rekam medis tentang penggunaan sistem rekam medis elektronik. Karena memberikan pelatihan kepada staf rekam medis dapat membantu meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem EMR, sehingga proses pengelolaan rekam medis dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Kasus yang ketiga, sebuah rumah sakit besar di Jakarta ingin meningkatkan kualitas rekam medis dengan meningkatkan keterampilan staf rekam medis. Rumah sakit tersebut memiliki 10 staf rekam medis yang bekerja di bagian rekam medis dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari diploma hingga sarjana. Staf rekam medis tersebut memiliki pengalaman kerja yang bervariasi, mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Rumah sakit tersebut telah melakukan evaluasi terhadap kualitas rekam medis dan menemukan beberapa kesalahan seperti pengisian data pasien, ketidaklengkapan data medis, dan kesalahan kode diagnosis. Oleh karena itu, rumah sakit ingin meningkatkan keterampilan staf rekam medis untuk meningkatkan kualitas rekam medis. Apa yang harus dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas rekam medis? A. Mengirim semua staf rekam medis ke pelatihan eksternal yang sama tentang rekam medis. B. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik untuk setiap staf rekam medis dan menyediakan pelatihan yang sesuai. C. Memberikan bonus kepada staf rekam medis yang memiliki keterampilan terbaik dalam pengisian data. D. Mengganti staf rekam medis yang tidak memiliki keterampilan yang cukup dengan staf baru yang memiliki pengalaman lebih baik. Dan E. Mengurangi jumlah staf rekam medis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jawaban yang tepat adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik untuk setiap staf rekam medis dan menyediakan pelatihan yang sesuai. Karena mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik untuk setiap staf rekam medis dan menyediakan pelatihan yang sesuai merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas rekam medis. Dengan demikian, rumah sakit dapat meningkatkan keterampilan staf rekam medis sesuai dengan kebutuhan dan kekurangan mereka, sehingga kualitas rekam medis dapat meningkatkan secara signifikan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja staf rekam medis. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.